Perjalanan karir sebuah perusahaan tidaklah selalu baik dan mulus. Pasti akan ada saja cobaan yang datang, entah itu cobaan ringan, sedang, bahkan membuat perusahaan bangkrut sekalipun. Seperti itulah yang terjadi pada pengusaha otobus. Dan oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas inilah dua perusahaan otobus yang hampir bangkrut total kalau tidak mengganti nama busnya. Oh ya guys, sebelum kita masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sumber Kencono. Bagi masyarakat yang tinggal di Jawa Timur dan sebagian wilayah Semarang, Solo, dan Yogyakarta, tentunya sudah tidak asing lagi dengan perusahaan otobus yang satu ini, yang tidak lain dan tidak bukan, yakni Bus Sumber Kencono. Bagaimana tidak, bus ini terkenal paling cepat khusus lintas Surabaya menuju Yogyakarta ataupun sebaliknya. Sumber Kencono merupakan perusahaan otobus yang berasal dari Jawa Timur yang berdiri sejak tahun 1981. Bus Sumber Kencono dulunya merupakan bus yang terkenal paling sering mengalami musibah saat sedang beroperasi. Beberapa kalangan bahkan menyebutkan sebagai trayek bus yang memiliki supir yang paling nekat di Indonesia, khususnya untuk trayek Yogyakarta menuju Surabaya. Bulan September 2011 nampaknya menjadi bulan ujian berat bagi Bus Sumber Kencono. 3 hari berturut-turut dari hari Sabtu tanggal 11 September 2011 hingga Senin tanggal 13 September 2011 terjadi 3 kecelakaan yang melibatkan Bus Sumber Kencono dan beberapa kali mengubah nama busnya untuk menghilangkan paradigma buruk masyarakat terhadap Bus Sumber Kencono. Dan beberapa bus diganti nama menjadi Bus Sumber Selamat, seperti yang dikatakan Koordinator Kontrol Perusahaan Otobus Sumber Kencono, wilayah Surabaya menuju Yogyakarta, Bapak Dwi Harminto. Pada tahun 2011, operator bus yang melayani jalur Surabaya menuju Yogyakarta yang masuk dikategorikan sebagai bus antar kota antar provinsi mengganti nama sejumlah armadanya dengan Bus Sumber Selamat. Bahkan sejak awal tahun 2012, ada pula yang dinamai Sugeng Rahayu. Namun pergantian nama tidak semerta-merta menghindari perusahaan otobus Sumber Group dari kecelakaan lalu lintas. Akibatnya, julukan masyarakat yang menyebutkan sebagai Sumber Bencono masih tetap melekat pada Bus Sumber Kencono. Namun Bus Sumber Kencono sekarang ini tinggallah nama saja. Dalam kata lain, semua sudah berubah total menjadi Bus Sumber Selamat dan Bus Sugeng Rahayu seperti yang kita lihat di jalan raya sekarang ini guys. Perusahaan otobus Flores. Bus Eka dan Mira yang melayani trayek Surabaya menuju Yogyakarta ataupun Surabaya menuju Semarang ini memang punya sejarah panjang sebagai salah satu perusahaan otobus yang sangat populer di Indonesia. Yang dulu bernama perusahaan otobus Flores, yang awal beroperasi sekitar tahun 1981. Dan perusahaan otobus Flores bisa dibilang yang merajai trayek Surabaya pada masa itu. Perusahaan otobus Eka dan Mira berasal dari sebuah toko kain yang berada di daerah Mojokerto yang dimiliki oleh Bapak Fendi Haryanto. Pada sekitar tahun 1971, tercetus ide dari sang pemilik toko, yakni Bapak Fendi Haryanto, untuk membangun bisnis transportasi massal model bis antar kota. Sesuai dengan nama tokonya, nama yang digunakan adalah Perusahaan Otobus Flores. Perusahaan otobus Flores ini melayani trayek antar kota antar provinsi jurusan Surabaya menuju Solo pulang pergi. Secara signifikan, perusahaan otobus Flores mengalami perkembangan karena image-nya sebagai bis banter yang berasal dari Jawa Timur. Perilaku konsumen Jatim dan sebagian dari Jawa Tengah yang cenderung menyukai bis-bis banter semakin membuat perusahaan otobus Flores melambung tinggi.
Di puncak kejayaan perusahaan otobus Flores, terjadilah tragedi besar yang menjadi klimaks dari perusahaan otobus Flores ini. Kecelakaan hebat yang terjadi daerah Karanganyar sekitar tahun 1981. Bis yang dikemudikan oleh Bapak Marwan yang berisi rombongan pelajar SMP Wijana Jombang yang melakukan study tour ditabrak kereta api yang melintas. Yang merenggut banyak korban pun tak bisa dihindarkan. Imbasnya, oleh Dishub pada masa itu, perusahaan otobus Flores dilarang melayani trayek antar kota antar provinsi, sehingga perusahaan otobus ini hanya beroperasi sampai dengan Mantingan ataupun sekitar daerah perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Akibat sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan pada saat itu, perusahaan otobus Flores semakin mengalami kesulitan dalam pengoperasian armada-armadanya yang hanya melayani rute dari Surabaya menuju Mantingan pulang pergi. Banyak konsumen yang lebih cenderung memilih perusahaan-perusahaan otobus lain untuk menghindari resiko dioper karena penumpang yang bertujuan ke daerah-daerah di luar jangkauan dari perusahaan otobus Flores ini. Untuk mengatasi masalah tersebut, manajemen menyiapkan Eka dan Mira untuk menggantikan perusahaan otobus Flores yang melayani rute dari Surabaya menuju Solo pulang pergi. Dan sejak itu, lahirlah yang namanya PO Eka dan Mira yang cukup terkenal dan populer sampai sekarang ini, guys. Oke guys, itulah dua perusahaan otobus yang hampir bangkrut total kalau tidak mengganti nama busnya. Kalau teman-teman suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video.